Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Andriani dan teman saya Hana Paskariani akan menjelaskan tentang materi di chapter 11, yaitu jaringan sosial, lelang, dan portal. Yuk kita mulai materinya. Di chapter ini yang dipelajari yaitu apa kesamaan jejaring sosial, lelang, dan portal. Mereka semua didasarkan pada perasaan minat bersama dan identifikasi diri. Singkatnya seperti rasa kebersamaan. Jaringan sosial dan komunitas online secara eksplisit menarik orang dengan kesamaan kedekatan seperti etnis, jenis kelamin, agama, dan pandangan politik, atau berbagi minat seperti hobi, olahraga, dan liburan. Situs lelang eBay dimulai dengan komunitas orang yang tertarik dalam perdagangan barang-barang yang tidak diinginkan, tetapi fungsional, yang untuknya tidak ada pasar komersial yang siap. Komunitas itu ternyata sangat besar, bahkan lebih besar dari yang diperkirakan siapapun. Portal juga mengandung elemen komunitas yang kuat dan menyediakan akses ke teknologi pembinaan komunitas seperti email, grup obrolan, papan buletin, dan forum diskusi. Jaringan sosial dan komunitas online. Internet dimulai sebagai teknologi pembangunan masyarakat bagi para ilmuwan. Masyarakat awalnya hanya berkomunikasi menggunakan papan buletin dan newsgroup. Pada tahun 2002, komunitas online sudah mulai berubah. Dibuatnya pengguna situs web yang disebut blog, menjadi murah dan mudah diatur tanpa teknis keahlian. Situs foto memungkinkan berbagi foto dengan nyaman mulai pada tahun 2007. Jaringan sosial salah satu kegiatan internet yang paling umum. Selanjutnya, apa itu online social network? Yaitu di mana orang-orang yang berbagi ikatan umum dapat berinteraksi dengan satu sama lain, melibatkan sekelompok orang, interaksi sosial, ikatan bersama di antara anggota, orang-orang yang berbagi daerah untuk beberapa periode waktu, misalnya MySpace, Friendster, Flickr, dan Facebook. Portal di jaringan sosial bergerak lebih dekat bersama-sama sebagai portal menambahkan fitur jejaring sosial dan situs komunitas menambahkan portal seperti layanan. Lalu selanjutnya, perbedaan antara jaringan sosial dan portal. Portal dimulai sebagai mesin pencari dan kemudian menambahkan konten internet dan layanan e-commerce. Contohnya, menambahkan fitur pembangunan komunitas seperti papan buletin. Sedangkan jejaring sosial adalah fungsi bukan situs web. Contohnya, banyak situs web memiliki forum dan blog online yang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan komunitas dan jejaring sosial. Hasilnya, jejaring sosial dan portal telah bergerak lebih dekat bersama dan kadang-kadang tidak bisa dibedakan satu sama lain. Lalu selanjutnya ada grafik top social network site di tahun 2013 yang menempatkan Facebook di urutan pertama. Berikutnya, pertumbuhan jaringan sosial dan komunitas online. Menurut riset 10 situs jaringan sosial teratas yang bersama-sama untuk melakukan kegiatan lebih dari 90%. Pada Twitter, hanya 5% orang berusia 65 tahun. Pengguna Facebook lebih dari 50% berumur di atas 35 tahun. Unique visitors MySpace mencapai 60 juta per bulan dan Yahoo mencapai 133 juta per bulan. Untuk pendapatan periklanan, di top 4 portal menghasilkan 12 miliar US dollar per tahun dan situs jejaring sosial menghasilkan 1,4 miliar US dollar. Berikutnya, mengubah jaringan sosial menjadi bisnis.
Jejaring sosial memperluas program riset pasar yang ada. Selain branding, situs jejaring sosial semakin banyak digunakan sebagai platform iklan. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan sosial dan bisnis model. Awal situs jejaring mengandalkan langganan, sedangkan langganan sosial mengandalkan pada iklan. Masyarakat umum menawarkan peluang untuk berinteraksi dengan khalayak umum, dan iklan didukung oleh ruang iklan jual pada halaman dan video. Jaringan praktek, penawaran terfokus kelompok diskusi, bantuan, dan pengetahuan. Keuntungan atau non-profit mengandalkan iklan atau pengguna sumbangan. Lalu, berdasarkan kepentingan jaringan sosial, penawaran fokus diskusi kelompok berdasarkan kepentingan bersama dalam beberapa subjek tertentu, hanya didukung oleh iklan. Pada masyarakat Affinity, penawaran fokus diskusi dan interaksi dengan orang lain yang berbagi afinitas yang sama, iklan dan pendapatan dari penjualan produk. Pada masyarakat yang disponsori, dibuat oleh pemerintah, non-profit atau organisasi nirlaba untuk tujuan mengejar tujuan organisasi. Selanjutnya, ada fitur dan teknologi jaringan sosial, meliputi profil, jaringan teman, penemuan jaringan, favorit, surau, penyimpanan, pesan singkat, papan pesan, polling secara online, obrolan, kelompok diskusi, ahli online, dan alat manajemen keanggotaan. Berikutnya, sistem operasi sosial. Pada pengguna Facebook telah menurun beberapa tahun yang lalu. Pertumbuhan Facebook telah melambat, kemungkinan Facebook akan menarik beberapa pesaing dengan membuat versi online grafik seperti Google. Tingkat respon untuk menampilkan iklan di Facebook lebih rendah dibandingkan portal lain seperti Google. Berikutnya ada lelang online. Di Amerika Serikat ada beberapa ratus situs lelang, beberapa berspesialisasi dalam produk koleksi unik seperti perangko dan koin. Yang lain mengadopsi pendekatan yang lebih umum di mana hampir semua barang dapat dijual. Lelang adalah pasar di mana harga bervariasi dan didasarkan pada persaingan di antara peserta yang membeli atau menjual produk dan layanan. Lelang adalah satu jenis penetapan harga dinamis, di mana harga produk bervariasi, tergantung langsung pada karakteristik permintaan pelanggan dan situasi pasokan penjual. Nah, situs lelang online yang paling populer yaitu situs situsi di internet. Berikutnya mendefinisikan dan mengukur pertumbuhan lelang dan dynamic pricing. Harga dinamis meliputi tiket pesawat, kupon, dan beasiswa kuliah. Harga berdasarkan karakteristik permintaan pelanggan dan pasokan situasi penjual. Banyak jenis harga dinamis seperti bundling, harga pemicu, harga pemanfaatan, serta harga personalization. Selanjutnya ada lelang. Lelang itu ada dua macam. Yang pertama ada lelang situsi, contohnya ada lelang rumah perantara. Itu pendapatan kotoran mencapai 25 miliar US dollar yang diperkirakan tumbuh 12% sampai 18% per tahun antara tahun 2008 dan 2012. Yang kedua ada lelang B2B, itu contohnya bisnis memiliki aset dan menjual kelebihan barang yang pendapatan kotor pada tahun 2008 mencapai 19 miliar US dollar yang diperkirakan tumbuh 12% sampai 18% per tahun antara tahun 2008 dan 2012. Selanjutnya ada mengapa lelang begitu populer. Manfaat dan biaya pelanggan internet terutama bertanggung jawab atas kebangkitan dalam lelang. Meskipun elektronik lelang berbasis jaringan seperti di Jepang memerlukan jaringan telekomunikasi yang mahal untuk diimplementasikan. Internet menyediakan lingkungan global dengan biaya tetap dan operasional yang sangat rendah untuk agregasi khalayak pembeli yang besar dari seluruh dunia yang dapat menggunakan teknologi yang tersedia secara universal untuk berbelanja. Selanjutnya ini ada gambar
Diagram ini memperkirakan pertumbuhan pendapatan lelang untuk yang berwarna biru C2C dan abu-abu B2C. Bisa dilihat bahwa lebih banyak peminat C2C dari tahun ke tahun, dan dari tahun ke tahun pun C2C meningkat pertumbuhannya. Selanjutnya ada manfaat lelang secara umum, yaitu ada likuiditas, penemuan harga, transparansi harga, efisiensi pasar, biaya transaksi lebih rendah, agregasi pelanggan, dan efek jaringan. Untuk pasar pembuat itu tidak ada persediaan, biaya gudang, dan tidak ada biaya pemenuhan. Selanjutnya yaitu ada risiko dan biaya lelang untuk pelanggan dan bisnis. Ini ada biaya konsumsi tertunda, pemantauan biaya, solusi yang mungkin meliputi harga tetap, wishlist, penawaran proksi, biaya peralatan, risiko kepercayaan, biaya pemenuhan, kemungkinan sistem, solusi rating. Selanjutnya ada internet auction basic. Itu lelang internet yang berbeda dari lelang tradisional. Lelang itu bertahan lebih lama, biasanya itu membutuhkan waktu seminggu. Variabel jumlah penawaran datang dan pergi dari arena lelang. Kekuatan pasar dan bias di pasar, dinamis harga. Itu ada 3 macam, yaitu ada netral, penjual bias, dan pembeli bias. Netral ini jumlah pembeli dan penjual ada beberapa ataupun sama. Penjual bias itu sedikit penjual dan banyak pembeli. Pembeli bias itu banyak penjual dan beberapa pembeli. Selanjutnya adalah aturan harga alokasi, yaitu aturan penetapan harga seragam dan beberapa pemenang yang semua membayar harga yang sama. Lalu aturan penetapan harga diskriminatif, contoh itu pemenang membayar berbeda, jumlah tergantung pada apa yang mereka menawar. Public versus informasi pribadi, yaitu ada harga menawar banyak dirahasiakan, contohnya ada tawaran rigging, dan pasar terbuka, contohnya harga cocokan. Selanjutnya ini ada gambar yang mengilustrasikan 4 situasi bias pasar yang berbeda yang terjadi di pasar yang dinamis. Dalam situasi ini ada jumlah pembeli dan penjual sedikit atau sama ukurannya, terus ada pasar yang cenderung netral, ada pasar barter, ada pasar saham, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis lelang. Itu lelang Inggris, itu paling mudah untuk memahami dan paling umum. Item tunggal untuk penjual kepada penjual tunggal, dan penawaran tertinggi itulah yang menang. Selanjutnya ada lelang tradisional Belanda, yaitu menggunakan sebuah jam yang menampilkan mulai harga. Lelang Belanda internet, yaitu harga publik naik beberapa satuan, harga akhir terendah tawaran itu yang menang. Dia menetapkan harga untuk semua penawar yang lebih tinggi. Namanya harga Anda sendiri atau name your own price, itu dirilis oleh Priceline. Harga tidak turun dan tetap. Pengguna menentukan apa yang mereka bersedia untuk membayar barang atau jasa, dan beberapa penyedia tawaran untuk bisnis mereka. Selanjutnya, itu kelompok lelang membeli atau demand aggregators itu memfasilitasi kelompok membeli produk disesuaikan secara dinamis. Diskon berdasarkan pembelian volume tinggi. Ada 2 prinsip. Yang pertama, ada penjual lebih mungkin untuk menawarkan diskon kepada pembeli. Yang kedua, ada pembeli meningkatkan pembelian mereka sebagai harga jatuh. Itu selanjutnya professional service auctionalliance.com, itu agregator digunakan lelang web crawler untuk mencari ribuan situs web lelang dan informasi menumpuk pada produk, tawaran, durasi lelang, dan lain-lain. Selanjutnya ada kapan gunakan lelang dan untuk apa dalam bisnis. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu ada tipe produk, siklus hidup produk, manajemen saluran, jenis lelang, harga awal, peningkatan tawaran, panjang lelang, jumlah barang atau alokasi harga, dan penawaran tutup versus penawaran terbuka. Selanjutnya itu ada penjualan dan perilaku pelanggan di lelang. Profit kepada penjual, sebuah fungsi dari tingkat kedatangan, panjang lelang, dan jumlah unit lelang. Harga lelang belum tentu terendah. Alasannya itu meliputi perilaku kawanan, kecenderungan untuk tertarik ke arah dan tawaran untuk daftar lelang dengan satu atau lebih keluar tawaran. Hasil tidak diinginkan dari berpartisipasi dalam lelang yaitu pemenang menyesal, ratapan penjual, ratapan yang kalah. Yang perlu dikutip yaitu konsumen harus percaya merupakan faktor motivasi penting dalam lelang. Selanjutnya ini ada gambar yang menjelaskan bahwa laba lelang ditentukan oleh tingkat kedatangan pada tingkat N dan panjang tingkat T. Profitability naik dengan cepat pada awalnya, tetapi kemudian turun dengan cepat ketika biaya naik. Keuntungan juga meningkat dengan jumlah unit yang dilelang hingga titik maksimum dan kemudian dengan cepat jatuh.
Selanjutnya ada ketika lelang pasar fail, penipuan dan penyalahgunaan di lelang. Pasar gagal untuk menghasilkan hasil yang diinginkan secara sosial dalam 4 situasi: asimetri informasi, kekuatan monopoli, barang publik, dan eksternalitas. Pasar lelang melakukan penipuan yang paling umum yaitu karena kegagalan untuk memberikan, kegagalan untuk membayar. Pada tahun 2008, statistik IC3, 3,7% dari keluhan penipuan internet yang bersangkutan lelang online dan hilang median 484 US dollar. Selanjutnya ada pertumbuhan dan evolusi portal. Portal itu biasanya paling sering dikunjungi situs di web, gateway untuk 40-50 miliar halaman web. Kebanyakan portal dimulai sebagai mesin mencari, menyediakan navigasi dari web, perdagangan dan konten sendiri maupun orang lain, dan perusahaan portal memiliki fungsi penting dalam organisasi. Selanjutnya, itu ada gambar. Gambar di sini itu mencantumkan contoh top 5 portal, ada 5, yaitu Yahoo, Google, Bing, AOL, dan X. 5 portal ini saling bersaingan dalam mencapai jumlah pengunjung yang datang. Seperti dilihat, ini Yahoo paling tinggi kunjungan webnya. Selanjutnya, pertempuran portal itu banyak sekali yang nanya berapa banyak sih jenis portal yang ada dan apa kekuatan dari 4 portal antara Yahoo, Google, MSN, dan AOL. Selanjutnya ada jenis portal, general purpose, dan pasar vertikal. General portal tujuan yaitu menarik khalayak umum sangat besar dan kemudian mempertahankan itu di tempat dengan menyediakan mendalam saluran konten vertikal, contoh itu di Yahoo. Vertikal portal pasar itu menarik sangat terfokus pada penonton setia dengan minat khusus. Ada 2, itu masyarakat, itu kelompok afinitas, misalnya evillage.com, dan konten terfokus, misalkan espn.com. Selanjutnya, itu di sini ada gambar yang mencantumkan contoh dari general purpose portal dan vertical market portal. Contoh dari general purpose portal yaitu ada x.com, dan vertical market portal ini ada dibagi menjadi 2, affinity group dan fokus konten. Contoh dari affinity group itu contohnya Facebook, dan fokus konten ini contohnya ada gamers.com. Selanjutnya, itu ada model portal bisnis, itu pertama ada layanan ISP, itu menyediakan akses web, email untuk biaya bulanan. Yang kedua ada pendapatan iklan umum, biasanya untuk tayangan yang disampaikan. Yang ketiga ada penawaran tirensi, itu biaya tetap untuk jumlah tayangan, kemitraan eksklusif, atau penyedia tunggal. Selanjutnya ada komisi penjualan di situs oleh penyedia independen. Dan terakhir ada biaya pelangganan, itu pengisian untuk konten premium. Selanjutnya, di sini ada gambar yang menjelaskan semakin fokus dan targetkan audiens, semakin banyak pendapatan yang dapat diperoleh per pelanggan untuk produk atau layanan yang ditargetkan dengan tepat. Selanjutnya ada e-commerce in action, itu contohnya dari Yahoo. Visinya itu komunikasi internet global, perdagangan dan perusahaan media. Modal bisnisnya itu menghasilkan uang dari iklan, penjualan konten premium, komisi dan jasa perusahaan. Analisis keuangannya itu pendapatan terus tumbuh, operasi margin positif. Analisis strategisnya itu pertumbuhan melalui akuisisi, teknologi jasa kontraktor. Kompetisinya itu ada Google, Microsoft, Time Warner atau AOL, dan prospek masa depannya redup. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.